Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai pada 18 Ramadan Allah masih membuka pintu taubatnya bagi kita sekalian. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ucapannya, perbuatannya, diamnya saja beliau menjadi sunnah dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, segenap pengurus Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon yang kami muliakan, hadirin jamaah Aisyah, tarawih serta witir, dan seluruh pendengar RRI Takengon dimanapun berada. Dalam kesempatan yang singkat ini, kami ingin mengajak kita semua lewat judul kultum yang singkat ini. Bulan Ramadan adalah retretnya para khalifah. Ketika kami menyebut retret, benak kita terbang melayang jauh kepada keinginannya Presiden Prabowo Subianto ketika beliau mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Mari kita berprasangka baik dalam pertemuan itu. Barangkali Pak Presiden mengajak para kepala daerah, saudaraku, ini bangsa kita dengan segenap carut marut yang ada, ayo kita bangkit, kita jadikan bangsa kita yang luas ini sebagai bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kiranya seperti itu ajakan Presiden untuk kepala daerah semuanya. Kemudian ketika kami menyebut kata khalifah, benak kita langsung terbang melayang ke dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada kalimah khalifah di situ. Kalau kita baca pendapatnya Imam At-Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, beliau berpendapat makna khalifah dalam ayat ini adalah pengganti, bukan pemimpin. Lalu orang bertanya kepada beliau, wahai Syekh, kenapa Anda berpendapat khalifah itu sebagai pengganti? Beliau berpendapat bahwa sebelum Nabi Adam Allah turunkan ke dunia ini, ternyata dulu dunia ini dikuasai oleh bangsa jin. Kerjaan bangsa jin itu merusak, benar-benar rusak dunia ini. Allah tarik bangsa jin itu lewat malaikat Jibril bersama para iblis. Iblis itu juga bangsa jin, tapi senior-senior mereka. Kemudian makna khalifah dalam pandangan Imam Al-Basri, Hasan Al-Basri, beliau berpendapat bahwa khalifah itu adalah anak cucu Adam untuk meneruskan visi dan misi kemanusiaan seperti Adam pada saat Adam dan Hawa di dalam surga. Oh ya, seperti apa keadaannya? Bukankah dalam surga itu sungainya bersih tak tercemar, binatang-binatang terjaga, semuanya indah luar biasa. Misi kita manusia, bagaimana caranya agar bumi ini kita lestarikan, itu tugas kita. Lalu kalau kita merujuk makna khalifah dalam pandangan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir beliau Al-Misbah,
Beliau berpandangan bahwa makna khalifah itu adalah tanggung jawab. Apa makna tanggung jawab itu? Adalah agar kita mau merawat bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu, kalaulah bulan Ramadan ini kita padukan dua ayat. Yang pertama Al-Baqarah ayat 183. Di ujung ayatnya Allah menginginkan kita semua menjadi la'allakum tattaqun. Harapan besar Allah bagi kita jemaah. Apa harapannya? Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 30, maka makna Ramadan adalah Allah ingin jiwa-jiwa kita yang selama ini jahat, yang selama ini nakal, yang selama ini jauh dari perintah Tuhan, Allah ingin kita kembali kepada fitrah kita yang sesungguhnya. Itulah khalifah. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita temukan jati diri kita sebagai seorang muslim. Kita temukan tujuan hidup kita. Dalam makna tujuan hidup, mohon izin kami membandingkan dengan orang Jepang. Di Jepang ada konsep hidup atau tujuan hidup mereka namanya ikigai. Ikigai itu adalah pandangan hidup orang Jepang agar mereka hidup benar-benar bahagia dan benar-benar puas. Kalau kita include ke dalam kita sebagai seorang muslim, kalau kita orang yang bersyukur, itulah ikigai yang sebenarnya. Lalu seorang peneliti orang Jepang itu sendiri meneliti, namanya Matsumoto, tentang kebahagiaan orang Jepang. Dan jurnalnya dipublikasikan. Lalu menarik perhatian seorang peneliti asal Amerika Serikat, Dan Banner namanya, lama berada di Jepang. Lalu beliau menulis sebuah buku dengan judul Blue Zones. Dalam buku itu, Dan Banner menyebutkan bahwa orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang Jepang. Kemudian kembali ke Jepang. Seorang penulis orang Jepang sendiri, Ken Mogi namanya. Beliau menulis The Little Book of Ikigai. Karena Ikigai sudah mendunia di mana-mana, sudah sampai ke Amerika, maka ditulislah cara-cara melaksanakan Ikigai itu sendiri. Itu budaya Jepang, Pak. Jangan lupa, kita orang Gayo yang tinggal di Gayo, suku apapun kita, ingat bahwa kita di Gayo juga ada pandangan hidup. Apa namanya? Sumang, Pak. Ada Sumang Pelangkahan, Sumang Penengonan. Apakah itu jalan? Kami menawarkan kepada kita semuanya lewat pergaulan anak-anak kita. Ada konsep yang leluhur kita barangkali kita lupa. Ada konsepnya apa? Bujang Brahma, Beru Berina. Misal, anak saya bertemu dengan bapak ibu di Blang Bebangka, berdua-duaan dia, Pak. Ini kayaknya anak Pak Risna ini. Tegur anak saya. Bapak ibu yang tegur, saya tidak marah. Besok saya bertemu dengan anak gadis bapak ibu di Mendali, berdua-duaan juga. Saya yang tegur. Bapak tidak marah ke saya. Itu namanya Bujang Brahma, Beru Berina. Kalau itu jalan, dan mudah-mudahan mari kita doakan agar ini menjadi kanun di Kabupaten Aceh Tengah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam konsep hidup yang 3 orang peneliti dunia tadi, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Lucius Annaeus Seneca, seorang filsuf Romawi, dalam judul bukunya De Brevipate Vitae, lebih singkat judulnya seperti ini, Singkatnya Kehidupan. Dalam buku itu beliau mengajak penduduk bumi ini, kehidupan tidaklah benar-benar singkat, tetapi kita sendirilah yang menyia-nyiakannya.
Dan kehidupan yang sesungguhnya bukan tahun-tahun yang akan kita jalani, tapi seberapa manfaatnya kita dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah ta'ala, menyangkut tentang ketakwaan. Sebagai penutup kultum yang singkat ini, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya yang fenomenal Sirrul Asrar, beliau berpandangan tentang hakikat ketakwaan menyangkut dengan la'allakum tattaqun tadi. Hakikat ketakwaan adalah mentaati perintah Allah, benar-benar kita menjadi beriman kepadanya, mentaati perintah Allah bukan melanggarnya, mengingatnya bukan melanggarnya, mensyukurinya bukan mengkhianatinya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.